Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal Tutorial Damai, dan pada kali ini saya akan membahas tentang kritik dan masalah terhadap sistem perguruan tinggi di Indonesia. Akan naif sekali rasanya apabila saya mengkritik tanpa mengalami pengalaman secara langsung, because I'm not in college. I'm not even in college. I wish though, but no. Dan sehari ke belakang saya mengumpulkan data-data tentang permasalahan ini, dan data-data yang saya akan berikan adalah data-data yang cukup relate dengan pengalaman saya selama sekolah. Dan apabila data-data ini teman-teman sudah mengetahuinya, jadi bisa langsung di skip saja di menit ini. Itu adalah kritik pribadi saya. Jadi anyway, let's go. Yang pertama tentu saja tentang kualitas guru dan dosen di Indonesia. Saat saya cari datanya, poin ini adalah poin yang paling vokal, poin yang sering muncul di permukaan. Karena kenapa? Karena ini adalah fondasinya. Guru dan dosen di Indonesia banyak yang bekerja di pelosok dengan menggunakan fasilitas seadanya. Gaji mereka jauh dari kata layak. Di sisi lain, banyak pula guru dan dosen yang belum dapat pelatihan yang memadai. Jadi bagaimana menciptakan murid-murid yang hebat apabila kualitas guru dan dosen di Indonesia itu tidak merata. Belum lagi guru dan dosen di Indonesia dibebani oleh hal-hal administratif. Alih-alih menemukan metode baru untuk melakukan pendekatan individual dengan murid, justru guru dan dosen di Indonesia itu disibukkan dengan hal-hal administratif. Kedua, kurikulum. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Banyak dari kita merasa bahwa sekolah ataupun kuliah yang dipelajari di sekolah dan perkuliahan itu cuma teori doang. Cuma hafal-hafalan ataupun hitung-hitungan yang tidak relevan. Sementara di dunia kerja sekarang itu dibutuhkan kreativitas, komunikasi, problem solving, kemampuan untuk memetakan sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah, dan juga berpikir kritis. Tapi kurikulum di Indonesia sepertinya masih fokus pada teori. Ketiga, akses dan biaya. Kita harus jujur, pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih mahal. Dan tidak semua orang bisa loh kuliah di kampus yang bagus. Apalagi masyarakat daerah pelosok yang fasilitasnya itu jauh dari kata layak. Ini membuat kesempatan pendidikan yang setara itu masih hanya sekedar mimpi bagi banyak orang. Jadi permasalahan ini tuh tidak hanya satu masalah atau dua masalah saja. Sebetulnya masih ada lagi, mungkin masih banyak lagi, cuman saya pilih 3 poin ini karena menurut saya ini yang paling penting. Dan masalah-masalah ini itu saling berkaitan, mulai dari pengajar, akses, biaya, kurikulum. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa kan? Yang seperti sering saya bilang sebelumnya, apabila ada masalah yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi akan adanya masalah. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Mungkin mulai berdiskusi dengan teman kita, orang tua kita, akan pentingnya pendidikan yang lebih baik, ikut mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan yang lebih baik, terutama melalui media sosial, karena itu sangat efektif. Dan sekarang masuk pada poin kritik pribadi. Dan kritik yang saya akan berikan itu bukan pada masalah teknis, karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, I'm not even in college. I don't know how it works, you know. Kritik yang saya akan berikan ini mungkin lebih general, lebih umum.
yaitu tentang mental patungan. I'm not saying this in a good way, I'm saying this in a bad way. Masyarakat Indonesia itu lekat sekali dengan gotong royong, bekerja sama. Dan lekat sekali dengan mental patungan, dimana tidak bisa atau tidak berani untuk melawan arus, tidak berani untuk berbeda, tidak berani untuk tetap pada jalan moralitas karena merasa tidak aman. You get it? Karena merasa tidak aman. Yang seperti yang dilakukan guru-guru kita, alih-alih menemukan metode pembelajaran yang nge-push pembelajaran dua arah, malah disibukkan dengan hal-hal administratif. Dan mengapa menurut saya ini ada relevansinya, yaitu yang seperti saya bilang tadi, alih-alih menemukan metode pembelajaran yang bagus dan baik, malah disibukkan dengan hal administratif. Dan tentang mental patungan ini bukan hanya pada ranah pendidikan saja, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang tidak berani untuk berbeda, tidak berani untuk melawan arus, tidak berani untuk menemukan jalan yang baru, di mana kita bisa mengidentifikasi masalah, di mana kita bisa memahami kultur kita. Alih-alih meniru Jepang, kita malah bahas tentang Finlandia, yang jelas mempunyai masyarakat yang kondisinya berbeda dan kultur yang berbeda. Di Jepang itu, setauku, pembelajaran tentang etika, adab, akhlak itu dimulai dari kecil kan. Sementara di Indonesia difokuskan pada hafalan teori calistung. Jangan salah, itu memang penting sekali. Menurutku sangat penting, tapi setidaknya bisa dibarengi dengan pembelajaran akhlak, etika, dan adab. Karena seperti yang kita semua tahu, murid-murid di Indonesia itu mungkin banyak yang melawan pada orang tua dan guru. Makanya ada diadakan barak militer oleh Gubernur Jawa Barat. Metode-metode yang digunakan itu menurutku karena guru-guru di Indonesia merasa tidak aman apabila menggunakan metode baru. Jadi hanya menggunakan metode-metode atau kurikulum yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya, dijalankan sebelumnya. Cari aman aja. Ya mungkin seperti itu kalimatnya. Dan mungkin aku salah. Mungkin saya kurang luas wawasannya dan saya akan menerima perbedaan pendapat yang akan kalian mungkin berikan di kolom komentar. It's okay. Dan salut sekali rasanya melihat Malaka Project ini tampil sebagai pembeda di Indonesia secara luas, dimana saya baru melihat hanya satu grup ini saja yang mencoba merubah pola pikir di Indonesia, ingin membuat masyarakat Indonesia berpikir kritis, mengejar mimpi, mengejar passion, untuk berani mengungkapkan pendapat. Banyak sekali video yang dibuat oleh Malaka Project itu sangat-sangat memang diperuntukkan untuk masyarakat menjadi lebih terbuka pikirannya. And I think itu adalah gerakan yang memang sangat bagus sekali. Damn. Mungkin saya berharap sedikitnya, mungkin bukan sedikitnya juga, harapan besar saya bahwa Malaka bisa membuat tatanan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin sekali, amin. Amin paling serius. Jadi itu kritik pribadiku, yaitu tentang mental patungan, di mana masyarakat Indonesia banyak sekali yang merasa tidak aman apabila mereka berbeda, merasa tidak aman apabila melawan arus, takut dikucilkan, takut dieksploitasi karena berbeda jalannya. That's my point. I guess that's it. I'm sorry if I talk too much, but that's my point. Dan terima kasih yang
sudah menonton. Apabila menonton dari awal sampai akhir, terima kasih sekali. Bisa dibagikan juga pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.